warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, apa kabar? Ngebacain, aku juga pernah baca sama Ibnu Qomiyah. Dia ini adalah pasukan dari kafir Quraisy, dari kaum kafir. Tekad beliau hanya satu, membunuh Rasulullah. Siapapun yang menghalang beliau untuk membunuh Rasulullah, maka akan ditebasnya lehernya. Itu kan Umar lagi lindungi Rasulullah nih, lagi Ibnu Qomiyah ini dengan gegas dia menebas siapapun yang menghadang Ibnu Qomiyah untuk membunuh Rasulullah, semua ditebas. Siung, kayak semua orang yang bisa ditebas. Ketika Ibnu Qomiyah dihadapkan dengan Ummu Imarah, bagi Ibnu Qomiyah itu sesuatu yang biasa. Allah cuma perempuan, berapalah kekuatannya dibandingkan laki-laki gitu kan. Jadi sekali tendang aja udah lenyap gitu. Ummu Imarah ini sudah dipukul, sudah kena sayatan pedang, beliau tetap gigih, tetap melindungi Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Ummu Imarah ini dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memenangkanmu dan menyejukkan pandanganmu dengan kekalahan musuhmu dan dapat membalas musuhmu di depan matamu. Gitu. Sampai Rasulullah itu senyum hingga terlihat gigi geramnya. Kepada Ummu Imarah. Engkau telah menghukumnya wahai Ummu Imarah. Gitu. Wah, dahsyat banget pokoknya Ummu Imarah ini. Ketika itu kan banyak banget tuh udah bercucuran luka-luka tuh Ummu Imarah di badannya. Jadi dibawalah dia ke ruang medisnya kan. Ketika lagi dibalutin itu luka-lukanya, kemudian Rasulullah memanggil, bertanya gitu bagaimana keadaan Ummu Imarah. Spontan ini ketika Ummu Imarah mendengar Rasulullah, dia langsung turun, langsung bergegas melihat Rasulullah dan bertanya kembali, wahai Rasulullah bagaimana keadaanmu? Wah, masya Allah banget. Dia dengan lukanya sekujur tubuh yang berdarah-darah mendengar Rasulullah langsung berlari seolah-olah dia sehat bugar. Kemudian bertanya kembali, bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Masya Allah banget nih perjuangannya. Pokoknya aku baca kisah Ummu Imarah ini udah berkali-kali banget. Setiap aku baca, kan itu berbagai referensi ya. Setiap aku baca itu, wow, ada aja sesuatu yang membuat hatiku ternyuh gitu dengan melihat ceritanya, keren banget. Itulah kisah seputar perangnya Ummu Imarah yang pernah diikutinya. Kemudian beliau juga ikut serta dalam Bai'atur Ridwan bersama Rasulullah SAW dalam perang Hudaybiyah, yang mana hal itu adalah setia janji untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengikuti perang Hunain. Kemudian beliau juga ikut serta dalam perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang ini ya, yang waktu ketika itu ada Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Inilah terjadi perang Yamamah, beliau juga ikut. Ada berapa total perang yang diikuti beliau? Silahkan isi di kolom komentar ya. Kedua anaknya itu meninggal syahid ketika perang. Masya Allah. Beliau itu juga tidak nih, beliau itu sangat Ketika perang Yamamah itu, Ummu Imarah pulang dengan 12 luka sayatan pedang di tubuhnya. Kemudian anaknya meninggal dan tangannya satu terpotong. Kaum muslimin pada masanya mengetahui kedudukan beliau. Abu Bakar pernah mendatangi beliau untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Kemudian Khalid, si pedang Islam, juga membantu dalam pengobatannya. Nah, beliau sungguh bagaikan menara yang tinggi di dalam sejarah. Islam berhak untuk diteladani ini bagi wanita muslimah sepanjang masa dalam hal pengorbanan dan mencurahkan segala sesuatu yang berharga di jalan akidah Islamiyah. Teman-teman semua, itulah tadi kisah Ummu Imarah yang mana kita dapat banyak banget ya ngambil ibrahnya, bahwasanya beliau itu sosok wanita tangguh yang rela mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa peran kita pada zaman sekarang ini? Kita berdakwah dengan sesuai pada zamannya. Tidak harus kita membawa perisai kemana-mana, menebas semua orang-orang kafir, enggak. Nah ya, jika kita belum mampu untuk meniru total bagaimana pengorbanannya Ummu Imarah, maka setidaknya kita dapat meneladani beberapa sifatnya. Seperti beliau itu adalah pemberani, wanita yang tangguh. Jangan menjadi wanita yang lemah, lemah dari segi fisik, pemikiran, segala-galanya. Pokoknya kita wanita juga harus tangguh dong. Kita juga harus punya pengetahuan yang oke, juga harus bisa bela diri. Teman-teman semua dapat menambah satu wawasan, yaitu tentang sahabiah Ummu Imarah.
Kali ini, aduh mereng lagi. Sorry guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin ceritaku pada kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu di cerita-cerita berikutnya, kisah-kisah berikutnya. Buat yang mau request kisah Swahabiah ataupun kisah apa aja, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang belum like, comment, and subscribe, silahkan di subscribe, oke? Biar aku makin semangat memberi berbagai kisah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.